Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hobi Bunga, para pecinta aglonema semuanya. Dan salam hangat untuk Mbak Santi yang beberapa hari ini maraton nontonin video Hobi Bunga ya. Mungkin udah semuanya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Kemudian Mbak Nita juga sama Mbak Mama Davin ya. Oke, dan Mbak Sri dan yang lainnya. Nggak bisa disebutin satu-satu. Intinya terima kasih para penonton setia Hobi Bunga ya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan hasil percobaan saya. Tapi jangan bilang ya, kok yang dicoba selalu yang lokal ya. Karena kalau mau nyoba yang impor, yang pertama sayang, yang kedua resikonya besar, yang ketiga impor itu memang lebih lemah daripada lokal gitu. Kalau yang lokal aja gagal, apalagi impor kayak gitu kan. Kalau yang impornya yang lokal berhasil, kemungkinan impornya ada kemungkinan berhasil juga, tapi ada kemungkinan gagal gitu. Makanya saya selalu pakai yang lokal kalau mau percobaan. Namanya percobaan kan. So jangan ada pertanyaan lagi mengapa yang dicobakan selalu yang lokal. Oke, jadi ini percobaan saya. Ini udah 1 bulan ya kurang lebih. Dari saya percobakan, saya eksperimennya. Jadi eksperimennya ini adalah gimana caranya agar aglonema tersebut punya banyak tunas gitu. Karena kebanyakan aglonema itu kalau bertunas itu kan nggak bareng ya. Memang kadang banyak tapi nggak bareng. Mungkin hanya satu. Kemudian ada agak besar satunya, muncul lagi satu kayak gini ya. Kayak gini. Ini kan tunasnya satu kan, udah mekar daunnya satu, baru muncul lagi jarumnya satu gitu. Sama kayak ini juga, nah ini satu dua udah mekar daun, muncul lagi jarum kecilnya satu di sini. Pertama nggak bareng gitu, saya pengennya tuh bareng biar panennya bareng gitu. Makanya saya lakukan percobaan ini. Jadi akan langsung saya praktekkan, namun lihat dulu hasilnya ini ya. Ini ada berapa? 3 yang mau keluar daun, 2 yang belum. Terus gimana? Ini batangnya. Kok batangnya miring? Nah itu dia. Jadi eksperimen ini adalah dengan menanam aglonema yang memiliki bonggol yang panjang. Gitu ya. Jadi bonggolnya harus panjang dulu. Itu syarat utama eksperimen ini. Jadi bonggolnya panjang. Kemudian kita tanam dengan sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita vertikal ke atas, akar di bawah, ya nggak mungkin akar di atas kan. Kalau ini saya agak horizontal kan. Jadi dia agak horizontal kayak gini nanamnya ya. Lurus, bukan ke atas. Tuh. Tujuannya saya ingin tahu apakah bisa nanti tunasnya keluarnya bareng gitu. Karena kan bonggolnya udah cukup lumayan panjang. Ya. Oke, ini hasilnya. Kita bongkar, nggak apa-apa lah ya. Namanya percobaan kan, kalau nggak berhasil nggak apa-apa, tapi kalau berhasil ya sesuatu banget gitu. Oke, ini dia. Oke, jadi saya nanamnya ini horizontal kayak gini, dan alhamdulillah keluar tunasnya 3 tunas ya, dengan akar yang panjang semua. 3 ditambah 1 nih calonnya, kelihatan nggak? Kecil sekali. Ini calon 1 lagi jadi 4. Sebenarnya kalau dibersihkan mungkin lebih ya. Oke, bentar kita ambil airnya. Oke, kita bersihkan dulu ya biar kelihatan, biar jelas, biar tidak ada dusta di antara kita. sedikit goyangan untuk menambah semangat di hari ini, karena hari ini sangat panas. Oke, bersihkan, semoga nggak apa-apa ya. Ini udah lumayan bersih, tanahnya masih ada tadi. Oke, kita lihat. Nah, oke, di sini yang udah keluarnya 3 ya.
3 yang udah besar ya. Kemudian calon yang menyusul ini ada 1, 2. Jadi totalnya 5 gitu. Jadi saya nanamnya tuh kayak gini, nggak kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, apa namanya? Keuntungannya yang pertama itu dia tunasnya banyak keluarnya. Jadi nggak satu-satu dia keluarnya. Ini kan langsung 3, kemudian ini langsung 2 kan. Tuh. Kemudian akarnya banyak gitu. Ini lihat. Jadi setiap tunas sudah punya akar sendiri-sendiri. Gitu ya. Padahal daunnya belum ada, tapi akarnya udah ada gitu. Jadi kalau kita mau pisahin itu mudah. Tingkat risiko kematiannya nggak ada gitu. Jadi dia pasti hidup lah. Dibilang pasti salah juga ya. Artinya 99% dia akan hidup kalau kita pisahkan dari indukannya ini. Karena dia udah punya akar sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, ini kan. Mengapa saya pilih yang ini? Ini apa namanya? Aglonema rotundum Aceh ya. Mengapa saya pilih ini? Karena ini aglonema yang paling ribet yang pernah saya punya gitu. Ini kalau stres ya, masih mending ngurusin suksom daripada yang ini. Ini kalau stres susah kali ya. Sampai dia segar itu susah banget. Kadang sampai habis daunnya baru dia normal. Makanya saya pilih dia. Kalau yang susah aja bisa, apalagi yang mudah kayak gitu ya. Nah ini kan saya nggak bohong kan, ini ada calon tunasan 1, sini 1, 2 kan, jadi 5. Oke, ada lagi, nggak 1 ya. Yang ini lebih banyak malah. Bayangkan ini, bayangkan ini bonggol sepanjang ini bisa menghasilkan 5. Nggak percaya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan. Kalau ada yang bilang wajar lah bang, itu kan aglonema rotundum lokal, mudah lah bertunas. Coba dulu, coba dulu. Bukan saya bilang ini susah sih, enggak juga ya, cuma coba dulu baru komentar nantinya apakah benar yang lokal itu selalu lebih mudah. Enggak juga ya, karena setahu saya yang rotundum Aceh ini paling ribet aglonema yang pernah saya rawat gitu. Oke, kita udah lihat resultnya kan, hasilnya. Oke, jadi kemudian selanjutnya saya mau bukan ngajarin sih Mas ya, mau berbagi ya. Oke, teman-teman semua, bukan ngajarin ya, saya cuma berbagi caranya ya. Jadi caranya kayak gini, kita mau ambil yang mana ya, saya nggak ada yang pas ini mau dijadikan eksperimen. Oke, kayak gini lah. Nah, kebetulan ada 1 ini. Oke, ini aja ya. Sebenarnya ini juga mau dijadikan eksperimen, tapi berhubung nggak ada yang lain, kita pakai ini aja lah. Yang pertama, syarat pertama tadi saya bilang bonggolnya harus panjang, ya minimal segini lah. Oke, kalau nggak punya bonggol nggak mungkin bertunas kan. Tuh, jadi bonggolnya kira-kira segini minimal lah, gitu kan. Kalau mau tunasnya banyak, kalau bonggolnya sedikit tunasnya sedikit juga gitu. Oke. Semakin panjang bonggol semakin banyak tunasnya. Oke, itu yang syarat pertama ya. Yang kedua, yang pasti dia harus sehat kan, nggak boleh dia sakit gitu. Dia harus pilih yang sehat. Itu caranya kayak gini. Kita gini kan, kayak gini ya tanamnya. Nah, kayak gini. Oke, kita singkirkan dulu ini nih. Nanti kita tanam lagi. Oke, kayak gini ya. Kita horizontalkan. Yang ini daunnya tetap di luar, tapi ya jangan taruh di dalam. Tetap di luar media tanam gitu. Kemudian kita lapisi dengan media tanam yang sangat gembur ya. Jadi perbanyak sekamnya gitu. Nggak usah pakai kotoran hewan. Kotoran hewan cukup yang di bawahnya saja. Bagian atas yang menutupinya nggak usah. Cukup sekam campur tanah saja kayak gini. Jangan terlalu tebal. Yang penting akarnya itu udah tertutup, udah cukup ya. Jangan terlalu tebal karena nanti akan menghambat pertumbuhan tunasnya. Kita nggak mau kan tunasnya lambat keluar. Oke, udah sesimpel ini caranya. Tapi ada resikonya. Oke, jadi saya jujur aja, resikonya lumayan. Jadi ini waktu saya tanam awalnya ini segar, daunnya ada 5 atau 6 itu. Nanti dia akan rontok satu persatu. Jadi rontok 1, kuning, rontok sampai habis gitu.
Nah, tidak lama setelah daunnya habis, barulah dia bermunculan. Ini masih banyak sebenarnya calon tunasnya, namun nggak di dalam media tanam, akhirnya dia nggak keluar kan. Tapi kalau di dalam media tanam keluar semua nanti kayak gini. Oke. Oke. Jadi seperti inilah caranya, ya, cara membuat agonema cepat bertunas dan banyak tunasnya dengan sedikit eksperimental yang sedikit berisiko. Oke, apakah ada yang pernah coba? Saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu kalau ada yang pernah coba kayak ini, nggak tahu juga ya. Tapi mungkin saya yang pertama mungkin ya, karena saya nggak tahu, kalau di luar sana mungkin sudah ada yang lain. Oke, jadi ini caranya, silakan dicoba. Seperti yang saya bilang tadi, syaratnya itu bonggolnya harus lumayan panjang, yang kedua sehat ya, nggak sakit. Kemudian resikonya yaitu kemungkinan besar daunnya akan habis. Oke, jadi kayak gitu. Nah, seperti itulah para teman-teman semua, para bunda panda semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim di komentar. Jangan lupa like-nya, share-nya. Terus kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Selamat mencoba, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita lebaran, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.